Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Maha Rahim, melindungi orang yang lemah dan mengampuni orang yang berdosa. Janji pengampunan Kau anugerahkan kepada kami berkat Yesus Kristus Putramu. Semoga kami tetap mengingat dengan rendah hati bahwa hanya kesetiaan-Mu lah yang menyelamatkan kami. Dalam Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 24. Pada suatu hari di Taman Eden, Tuhan Allah memanggil manusia dan bersabda kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian bersabdalah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan kepada perempuan itu Tuhan Allah bersabda, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu sabdanya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah yang telah kularang untuk kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali
menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bersabdalah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan Allah menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah yang diwartakan kepada kita melalui kitab Kejadian pada hari ini mengajak kita merenungkan bagaimana Allah merespons manusia pertama yang tidak setia kepada perintahnya. Respons Allah bukan negatif semata, melainkan positif, dalam arti Allah tidak serta-merta mengutuk manusia, tetapi mengutuk ular yang menjadi sumber dosa ketidaktaatan. Kecuali itu, tanah yang merupakan asal manusia dibuat oleh Allah juga ikut menanggung kutukan itu, hingga tanah yang subur harus diolah dengan susah payah oleh manusia agar manusia memperoleh kesejahteraan. Respons positif yang luar biasa adalah kendati Allah mengusir manusia dari Taman Eden, namun Allah tetap memperhatikan manusia. Allah memberikan berkat kepada manusia dengan memberikan pakaian dan memberkati setiap usaha yang akan dilakukan oleh manusia untuk kehidupan manusia. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengolah tanah dengan susah payah agar bertahan dalam kehidupan di dunia ini. Manusia dipanggil dan diutus untuk mengolah tanah agar menghasilkan buah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah yang biasa direnungkan dalam konteks bacaan pada hari ini. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, ketaatan kepada kehendak Allah, ketaatan iman kepada Allah yang menjanjikan keselamatan kepada kita, dan janji itu digenapi oleh Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera. Sahabat peradaban Berkah kasih yang dalam terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam